Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita limpahkan rahmat taufik dan serta hidayah sehingga kita pada kesempatan ini kita dapat berjumpa di acara sedikit perbincangan tentang culture shock dengan rekan saya yang satu ini bernama Gina Zizi Mananto. Langsung saja kita mulai perbincangan kita pada siang hari ini. eh Yaitu pertama saya akan mengajukan pertanyaan ya mungkin ya Mbak tentang apa sih culture shock itu? Dari perspektif Mbak Gina sendiri itu culture shock itu apa ya? Oke, ya tidak apa-apa, nggak apa-apa sih. Kalau misalkan dari aku sendiri nih, culture shock itu suatu keadaan atau suatu suasana mungkin ya, di mana di saat kita berada di dalam suatu tempat yang belum kita pernah kunjungi sebelumnya dan kita tuh kaget terhadap adat istiadat setempat, kebudayaan mereka, terus kebiasaan-kebiasaan mereka yang mungkin secara opini kita itu berbeda dengan yang kita lakukan dan kita telah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu sih. eh dari culture shock ini mungkin banyak orang memiliki pengalaman ya, pengalaman tersendiri lah, mungkin pengalaman gimana ya yang paling diingat lah secara gimana ya, amazing gitu kan. Dari Mbak Gina sendiri nih, dari Mbak Gina sendiri pengalaman apa yang paling terkenang mungkin dari keadaan culture shock itu? Coba ceritakan. Oh, oh. Lalu mungkin, oh, kalau misalkan dari aku sendiri nih pengalaman baru tahun kemarin ya, yang itu yang beberapa tahun yang lalu yang saya waktu itu di Malaysia mungkin. Di situ ya gimana ya, pertama kali saya pergi ke luar negeri dan ya meskipun di negara tetangga sendiri tapi saya banyak menemui gimana ya, kejadian-kejadian atau kebiasaan orang-orang setempat itu yang belum pernah saya jumpa sebelumnya. Jadi pertama kali waktu itu saya itu kan pergi itu tahun 2019 acara konferensi di sana ya. Yaitu ditemani oleh bapak saya sendiri karena saya sendiri pun belum berpengalaman dalam berpergian gitu apalagi naik pesawat gitu kan. Nah, itu saya itu ditemenin sama bapak saya dan setelah sampai sana itu ya eh, alhamdulillah nyampe sana itu sekitar siang lah, siang belum belum di atas jam 12 sih, paling jam 10-an gitu. Jam 10 jam 11-an. Nah, dan apa ya? Mungkin shocking saya di sana itu waktu itu eh pertama itu tentang ini ya cuaca ya. Cuaca di sana itu kala itu kalau misalkan dibanding dengan Indonesia sendiri,
Meskipun dalam apa sih namanya, kita sama-sama dua cuaca ya, tapi di sana lebih dingin. Ya, lebih dingin gitu. Jadi ya apalagi kalau misalkan waktu malam, ya itu yang gak, apa gimana yang bikin saya rada-rada gak betah gitu. Lalu dari yang kedua pengalaman saya itu kebanyakan di sana itu kan apa sih namanya rasnya itu nggak kayak kita ya. Mereka kan rasnya kan ya kayak Melayu, gitu kan. Ras Melayu, ras India, ras China, ras apa lagi ya? Yang Arab ya kan. Tapi kebanyakan di sana itu kan Melayu. Jadi di sana itu pun ada sebuah pasar yang mana itu ini penjualnya itu semuanya keseluruhan itu ras India. Ya udah kayak suasananya kayak suasana India gitu. Ada lagu-lagu Bollywood atau apa. Terus parfum-parfumnya pun juga. Dan itu juga gimana yang bikin shocking saya sendiri gitu. Terus dari itu juga pengalaman yang ketiga juga tuh. Waktu itu mau check out lah, mau check out dari hotel itu. Eh, sebelum itu kan hari terakhir itu saya pindah hotel. Pindah ke Kuala Lumpur, daerah Kuala Lumpur tuh, di Hotel Kuala Lumpur. Nah, di sana itu waktu itu kita saya sama bapak saya itu mau nyari makan siang gitu kan. Mau nyari makan siang. Nah, aku pikirin kalau misalkan di Malaysia itu kan ya sama lah seperti Indonesia gitu kan. Yang mana mungkin semua food itulah semua food atau drink itu kan juga halal lah. Ya, gimana kalau misalkan ada haram pun juga gak dijual bebas gitu. Dan waktu itu saya ini deket-deket apa sih namanya pinggir-pinggir pinggiran kota di KL. Nah, sampai saya nyari nyari warung gitu, warung di pinggiran gitu kan. Ya biar murah aja, biar irit gitu. Nah, kayaknya enak nih gitu kan. Di gerobak gitu tulisannya tulisan Chinese gitu kan. Kayaknya enak nih daging ayam kayaknya atau daging sapi gitu kan. Pak sini aja gitu kan. Ya udah sini sini gitu, gitu di sini. Nah, dan waktu itu pelanggan di situ, customer customer di sini tuh pun pada kaget gitu loh, pada kaget gitu. Nengok ke kita semua. Kan rata-rata customernya di situ tuh ya udah nggak pakai jilbab gitu orang-orang India. Ini kok pada nengok ya? Maksudnya tuh makanannya tuh emang bener daging ayam sama itu kan. Kita udah hampir duduk tuh. Nah, mau duduk. Nah, apa sih namanya? Si penjualnya nyapa ke kita gitu kan. Pak Cik mau makan di sini gitu kan. Iya, mau makan di sini. Ini daging ayam kan gitu kan. Oh, bukan Pak Cik, ini bukan makanan halal nih. Ini haram gitu kan. Ini babi, daging babi. Nah, shocking lah gitu. Oh, bukan ya, bukan bukan ini, bukan iya Pak Cik, bukan itu. Oh, iya, saya kira gitu. Soalnya tuh ya mirip gitu kan. Juga dijualnya di pinggir jalan gitu. Saya kira ya halal. Ya Pak Cik, maaf ya Pak Cik gitu kan. Oh iya, maaf, maaf. Ya udah. Dan waktu itu juga saya berpikir, oh ternyata di sini juga banyak juga ya yang maksudnya tuh jualan apa sih namanya makanan-makanan yang nggak halal gitu di berbagai tempat gitu. Itu pun juga juga apa nggak dispesifikasikan, nggak difokuskan pada satu tempat satu titik gitu. Nggak kayak di Indonesia. Dan kagetnya sih aku di situ. Ya jadi sembarang gitu loh. Terus mungkin di tempat lain pun juga ada kayak gitu. Nah, terus habis itu shockingnya yang ke apa sih namanya keempat waktu itu ke Chinatown. Nah, waktu itu di sana gimana ya? eh barangnya murah-murah emang, barangnya murah-murah. Tapi ya gitu, kita harus kalau misalkan kita mau beli makanan di sana atau apa gitu ya harus hati-hati aja gitu. Nah, itu. Terus juga di sana tuh semakin malam, kalau misalkan di Indonesia itu kan semakin malam itu kan semakin sepi ya. Rata-rata nih di daerah, nah, kan. Tapi kalau misalkan di sana semakin malam itu semakin ramai. Jadi banyak yang makan di pinggir jalan kayak gitu tuh. Orang-orang sana tuh malah makannya tuh makan di atas jam 8 malam gitu. Iya, makanya. Terus ya semakin malam malah semakin ramai, malah semakin padat. Nggak kayak siangnya. Jujur nggak kayak siangnya. Waktu itu juga lumayan, wah lumayan ramai juga ini kok. Udah jam 9 segini masih masih banyak yang makan di pinggir jalan, masih banyak yang
di resto-resto gitulah intinya tuh masih banyak yang ke pasar ini itu kayak gitu. Itu sih kalau misalkan dari saya. Terus juga lagi ada satu lagi tuh. Nah, waktu itu di pinggiran KL juga sih, waktu itu mau mau cek, mau ini mau pulang lah intinya tuh udah check out dari hotel yang di KL itu. Eh, itu di maksudnya di seberang sana itu ya nggak tahu itu ada cewek gitu kan, mungkin rada maksudnya dia orang ini ya, orang 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 nggak waras gitu kan. Ya udah teriak-teriak gitu, teriak-teriak gitu loh. Dan orang-orang pun nggak di sana ya nggak pada peduli gitu loh. Maksudnya tuh ya kan kalau misalkan kita bandingkan ya di Indonesia, kalau misalkan sama di Indonesia sama sana itu kan ya sama-sama negara berkembang. Tapi kan kalau misalkan aku pikir mungkin di sana kan pemerataan dalam apa sih, eh ini pengawasan orang-orang pengemis atau apa itu kan pasti kan diawasi gitu kan, maksudnya dimasukin kemana gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi di sana tuh waktu itu aku nengok, sumpah itu dia tuh teriak-teriak itu ngeri gitu loh, kayak kalau misalkan ada orang yang lewat di depan dia gitu, dia ngamuk, ngamuk orangnya. Iya, jadi tuh gimana? Iya, heeh, iya. Makanya orang-orang waktu itu nggak mau ada yang lewat di depan dia gitu, nggak mau ada lewat di belakang dia, nggak ada, menghindar gitunya. Orang dia tuh ngamuknya, ih ngeri deh. Kan depan-depan kalau misalkan di KL itu kan rada padat gitu kan ya, kayak Jakarta tapi luasan Jakarta lah. Itu tuh juga di sana kan depan hotel kan gedung-gedung apartemen gitu kan. Ya udah teriaknya tuh keras banget gitu sampai sana tuh kedengeran gitu. Aku juga kok ngeri gitu ya. Maksudnya tuh gimana ya, orang gimana ya? Kalau menurut aku orang nggak waras, orang gilanya di sana sama di sini kok beda gitu loh. Kalau misalkan di sini mungkin teriaknya kan nggak sampai gitu, tapi di sana sampai kayak gitu. Ya udah itu gimana ya, shocking akunya sih di situ, dan ada rasa takut tersendiri dari aku sendiri. Terus nih itu aja sih kalau misalkan dari Bagina sendiri, dari pengalaman tadi culture shocknya itu waktu di Tangerang, ekspresi pertama kalinya mungkin gimana dari Bagina sendiri tuh? Oh, mhm. Oh, hmm, hmm, oh, ah, ya. Hmm.
Hmm. Iya, iya, iya. Oh, hmm. 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 Ya. Terus kalau waktu itu kala itu juga kan ada kayak bullying bullying gitu nggak? Sayang bullying gitu nggak? Ah, kalau misalkan nih nggak ikut geng apa gitu. Oh, oh, hmm, iya iya. Eh, mungkin Mbak Gina mau tanya soal, soal sama apa namanya culture shock itu tadi pengalaman apa gitu. Ah, oh, dapat temannya. Ah, alhamdulillah dapat temannya sih waktu itu. Kalau misalkan kalau dari acara konferensi ya mungkin dari anak sana sendiri gitu kan. Tapi ya sampai terakhir kemarin kapan ya itu tuh ya udah ngehubungin gitu lah ngechat biasa gitu loh. Itu di atas kakak tingkat kita sih tahun 2000 sekitar tahun 2017 ya atau 18 gitu. Ya, ya udah kenalan biasa gitu. Terus waktu itu malamnya tuh habis konferensi malamnya tuh mereka tuh mau ngajak aku ke mall gitu kan. Tapi ya gimana ya aku tuh masih rada-rada takut gitu loh. Maksud misalkan di luar gitu. Ya udah gimana ya? Ya udah aku bilangnya, "Wah, Kak, eh aku tak bisa nih gitu kan. Saya tak bisa gitu." Aku bilangnya kayak gitu. Mungkin ya kalau misalkan lain kali ya gitu kan. Aku bilangnya kayak gitu. Mungkin kalau Allah mengijabakan kita bisa jumpa lagi ya di sini di Malaysia kayak aku bilangnya kayak gitu. Terus, oh iya ya tak apa gini gini gitu kan ya udah kayak gitu ya langsung langsung akrab aja gitu kayak, aku langsung diajak gitu langsung diajak ke mall langsung diajak jajan. Padahal tuh gimana ya ya gak enak aja gitu loh gitu sih juga di sana juga orangnya gimana ya lebih lebih gampang akrab gitu loh gampang-gampang akrab sama orang baru. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan masih kan kalau di Indonesia itu kan masih kadang kan ya udah masih kayak baru beberapa bulan, baru beberapa hari kan baru akrabnya gitu kan. Kalau misalkan di sana tuh baru pertama kali ketemu atau apa, kalau misalkan dari orang tersebut nampak apa sih namanya positif gitu loh, nampak positif itunya gitu, positif orangnya gitu, ya udah bakalan akrab gitu, gitu sih. Kalau dari Indonesia itu eh ada sih waktu itu, tapi nggak itu, aku nggak kenal. Aku kenalnya malah malah anak sana sendiri gitu, langsung dari anak-anak Malaysia sendiri. Iya, ada berapa orang waktu itu ya? Dua atau tiga orang gitu ya. Tapi aku nge-save nomor kakak-kakaknya itu satu orang aja sih. Iya, gitu.
Hmm. Terus apalagi nih? Apa cukup sampai di sini aja nih? Apa? Mungkin dari pertanyaan Mbak Gina mungkin atau dari aku sendiri nih. Aku tadi udah ya. Kalau misalkan ekspresi aku sendiri sih, kalau misalkan di sana gitu ya, pertama kali nengok kayak kebudayaan kayak gitu kan. Pertama ya kaget aja gitu. Kaget, kedua juga ada rasa takutnya tersendiri gitu. Soalnya di sana kan semakin malam semakin ramai gitu kan. Ya udah, kalau di pikiran aku kalau misalkan semakin malam semakin ramai itu maka gimana ya? Ya takutnya tuh banyak kejahatan-kejahatan gitu loh. Makanya aku takutnya di situ. Terus ya waktu nengok yang tadi orang gila itu ada rasa gimana ya, kasihan sendiri, kasihan juga takut juga gitu loh. Kok nggak ada yang ini, was-was juga. Jadi jangan sampai lewat situ lah intinya tuh waktu itu tuh gitu sih. Terus kalau misalkan dari pandangan Mbak Gina sendiri nih, buat orang-orang, buat mahasiswa lainnya nih, kalau misalkan kita berada di suatu tempat yang mana kita belum pernah kita kunjungin dan kita tuh kaget dengan kebiasaan mereka, adat istiadat mereka dan sebagainya, menurut Mbak Gina sendiri nih, kita harus ngapain gitu untuk uh, hmm, eh, kalau dari aku sendiri ya hampir sama 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 seperti yang dibicarakan sama Mbak Gina tadi. Harus prepare dulu, harus mengetahui apa sih namanya di sana tuh kayak mana gini. Jangan sampai kita tuh di sana tuh jangan sampai kita tuh mengeluarkan apa ya perbuatan yang toksik gitu ya, perbuatan toksik ataupun perbuatan yang menurut mereka tuh nggak enak gitu, nggak enak dilihat, nggak enak dipandang gitu. Terus kalau misalkan setelah sampai sana, jika kita menemukan perbedaan-perbedaan yang belum kita pernah temui sebelumnya gitu, intinya kita di sana harus respect gitulah sama apa yang jadi kebiasaan mereka. Harus respect aja. Kalau misalkan menurut kita pandangan kita itu buruk, kalau menurut kita pandangan itu buruk di kebiasaan di sana, ya udah jangan sampai kita tuh sampai menghujat gitulah, mengjudge yang jelek gitu. Kita maksudnya jadikan pembelajaran aja sih. Jadi kalau misalkan kesimpulannya kalau misalkan kita berada di suatu tempat atau dimanapun, ya udah kita harus respect aja gitu, respect sama keadaan sekitar. Ya, ya mungkin cukup sekian kali ini ya perjumpaan kita membahas tentang sedikit pembincangan pengalaman atau experience tentang culture shock yang kita miliki nih. Dari sini kita juga tahu nih banyak dari semua orang pun juga punya namanya pengalaman atau pengalaman culture shock sendiri gitu kan. Yang mana mungkin jadi terkenang gitu bagi dirinya gitu kan. Juga apa ya bisa pembelajaran gitu lah, buat buat pembelajaran ke depannya atau apa sih namanya kita buat kita introspeksi diri. Nah, mungkin cukup sekian pembicaraan kita kali ini tentang experience culture shock kita ya. Dan ya banyak sekali apa ya pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman tersebut. eh Mohon maaf untuk apa ya ada kata-kata atau apapun suatu perbuatan yang mungkin tidak enak ya. eh Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.